Ada 6 gaya yang dilarang dalam agama, bahkan sebagian sampai pada predikat haram, karena apabila ini dilakukan dalam jangka lama akan membahayakan, bahkan akan memberikan penyakit yang berbahaya bagi si pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Halo sahabat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya di channel ini, channel yang membahas masalah-masalah doa dan juga membahas hukum-hukum agama dan juga membahas masalah-masalah keluarga. Tentunya saya harap untuk selalu berpikir positif, karena di sini yang kita sampaikan tentunya dengan maksud yang baik, dan itu semua tergantung bagaimana Anda mengambil daripada keterangan yang sering saya sampaikan. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada 6 gaya seorang suami dan istri ketika melakukan hubungan yang ini dilarang, disarankan untuk tidak dilakukan, bahkan sebagian sampai predikat haram untuk melakukannya. Ini dilarang bukan tanpa alasan sahabat, karena apabila dilakukan gaya yang ini yang nanti akan kita sampaikan, itu bisa membahayakan bagi kita. Bahkan apabila dalam jangka lama ada yang bisa menjadikan penyakit yang sangat bahaya menular bagi kita. Maka dari itu ikuti terus, simak sampai dengan selesai dan tetap berpikiran positif. Dan tentunya kepada para sahabat yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini sebagai dukungan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Oke sahabat, yang pertama yang dilarang, batasannya ini dilarang tapi tidak sampai kepada predikat haram, adalah berhubungan intim atau berhubungan suami istri tanpa busana penutup sekalipun. Oke sahabat, ketika melakukan hubungan ya, ini memang lebih baiknya tidak menggunakan busana, karena di situ akan menimbulkan gesekan kulit satu dengan yang lainnya, sehingga akan memunculkan kenikmatan yang luar biasa. Berbeda ketika menggunakan busana. Tapi bukan berarti terus sama sekali tidak menggunakan busana ya. Maka tetap disarankan dalam satu selimut, satu kain untuk menutupi sebagian badannya. Karena tentunya makhluk-makhluk lain di antara kita itu ada jin dan malaikat. Nah, tentunya ini kita malu dengan jin atau dengan malaikat. Tapi kalau seumpama kok kepingin melakukan yang itu, ini juga masih boleh karena statusnya tidak sampai kepada masalah haram. Ini hanyalah masalah-masalah etika. Jadi yang dianjurkan jangan melakukan hubungan dalam kondisi telanjang bulat tanpa sehelai kain pun yang menutupi. Sunahnya adalah menggunakan satu kain. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu anal seks atau sodomi dalam bahasa medisnya, yaitu melakukan hubungan melalui jalan belakang, anus. Ini naudzubillah, ini diharamkan, bahkan ini hukumnya kayak orang zina, kayak kaumnya Nabi Lut. Ini makanya ini tidak boleh sahabat. Karena memang jalan belakang, anus itu bukan jalannya untuk berhubungan, dan selaputnya akan lebih keras dan juga beda pelumasnya, dan di situ juga tempatnya bakteri ya. Ternyata Islam melarang itu karena berbahaya, sehingga tidak cenderung apabila melakukan dari belakang akan menimbulkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, seperti penyakit menular seks lainnya, seperti HIV dan lainnya. Ini hati-hati, jangan sampai, karena ini selain dilarang, itu juga ada dosa besar, diancam oleh Allah bagi orang yang melakukannya. Silahkan berhubungan, tapi tetap melalui jalan yang depan.
Terus yang ketiga yaitu berhubungan suami istri dalam kondisi istri sedang haid. Kenapa tidak boleh? Ya, karena di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwal adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrubuhunna hatta yadhurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabul wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, ya kepadamu ya Muhammad, tentang haid, maka katakanlah haid itu adalah darah kotor, adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid. Bukan berarti terus memberikan tempat khusus, itu tidak. Maksudnya menjauhkan diri, tidak melakukan hubungan dengan istri yang sedang dalam kondisi haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila telah suci, benar-benar suci, maka campurilah mereka di tempat yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu, yaitu jalan depan. Ciri-ciri suci yaitu ketika kapas putih dimasukkan ke dalam kemaluan seorang perempuan dan keluarnya masih tetap putih. Kalau ada kuning-kuningnya, ada coklat-coklatnya, ini menandakan belum suci. Terus yang ketiga, yang keempat, yang dilarang, dianjurkan untuk tidak dilakukan, yaitu bersetubuh dengan berhubungan suami istri dalam kondisi berdiri. Karena apa? Pada dasarnya hubungan dengan berdiri ini tidak sampai haram sebenarnya, bukan tidak boleh ya, tapi cenderung akan menimbulkan penyakit ya. Karena berhubungan dalam kondisi sambil berdiri ini akan menjadikan penyakit pinggang ya, baik itu bagi suami maupun bagi istri. Maka dari itu lebih baiknya dijauhi. Yang kelima, melakukan hubungan tanpa adanya pemanasan. Ya, karena apa? Karena seorang istri ketika melakukan hubungan tanpa adanya pemanasan ini cenderung belum ada pelumasnya. Dan ini akan lebih menyakitkan istri dan juga akan menyusahkan senjata suami itu masuk. Nah, dan ini akan menjadi menyakitkan sehingga nanti jadi kurang ridho, kurang baik. Lah, ketika hubungan dalam kondisi salah satu kurang ridho, maka akan menyebabkan hal yang tidak terpuji. Dan yang terakhir sahabat, yaitu dalam posisi woman on top lah bahasa sekarang, yaitu seorang laki-laki di bawah dan seorang istri di atas. Dengan tujuan apa? Biar seorang istri itu lebih bisa menguasai keadaan. Tapi ini hati-hati sahabat. Yang pertama, ini cenderung sangat berbahaya sebenarnya. Kalau sampai ya, dalam kondisi tegang, terus pas masuknya nggak pas, terus kedudukan oleh istrinya atau ketekan, ini akan mengakibatkan masalah serius pada senjatanya suami, bisa patah. Nah, kejedit nanti bahasa orang Jawa seperti itu. Satu. Yang kedua, akan mengakibatkan penyakit kencing batu bagi seorang suami karena cairannya tidak akan sempurna keluar dan akan cenderung kemasukan cairan dari perempuan. Ini jadi itu sahabat, ada 6 gaya yang dilarang dalam agama, bahkan ada sebagian sampai kepada predikat haram. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. Tentunya banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.